kita kan Asy'ariyin atau Maturidiyin, kita kenal ada sifat 20, ada semuanya 50 kan. Ya. Ketika kita tahu tentang sifat-sifat Allah, walaupun dengan dalil-dalilnya, itu bukan berarti kita bisa mencapai makrifat ya Kiai. Itu makrifat, tapi namanya ma'rifatul burhani. Makrifat ada 3 tingkat. Ma'rifatul burhani, ma'rifatul kashfi, ma'rifatul wujudi. Yang antum maksud itu adalah ma'rifatul burhani, yang para wali tulis dengan kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari, dengan kitab Ghunyah Abdul Qadir Jailani, itu namanya ma'rifatul kashfi. Nah, itu penjelasannya nanti insyaallah. Iya Kiai. Ya, terima kasih Kiai. Salam kenal dari Madura Kiai. Nama saya Jawad Jazuli. Setiap jam 6.30 hari Senin saya buka kitab tasawuf Ibn Athaillah Sakandari. Kalau sempat lah. Live TikTok ya. Jam berapa Kiai? Jam berapa Kiai? 6.30 setiap hari Senin. Jam 6.30. Oh ya. Terima kasih Kiai, insyaallah. Kalau ke Madura, insyaallah secepatnya. Semoga Allah mempertemukan kita Kiai. Insyaallah, insyaallah. Saya sudah ke Bangkalan, Pamekasan, Banyuanyar udah. Oh iya. Kapan itu Kiai? 2 tahun yang lalu rasanya. 2 tahun yang lalu. Oh ya. Insyaallah an garib insyaallah Kiai. Barakallah. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Ali Murtada 3351 ahlan. Langsung saja. Ya, ini mau nanya ikhlas sama ridho ya. Apa perbedaan ikhlas sama ridho? Ikhlas sama ridho, saya rasa sudah pernah jelaskan ini. Baik, ikhlas itu engkau beramal melakukan sesuatu karena Allah. Ridho adalah menerima apa yang Allah takdirkan atas kamu. Kamu dikasih sakit, udah ridho. Orang tua kamu meninggal, ridho. Bukan ikhlas, ridho. Saya ikhlas orang tua saya meninggal, itu salah. Seolah-olah kamu berjasa atas matinya orang tua. Kamu ikut ngebunuh, kan enggak. Ikhlas itu adalah melakukan amal lillah, li ajlillah. Kalau ridho, menerima kejadian takdir Allah yang terjadi atas diri kamu. Apapun itu. Whatever happen, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Kata Rasulullah, kalau engkau enggak marah kepadaku ya Allah, asalkan kau enggak marah, aku rela dijadikan orang yang hina, dina, kotor, miskin, tidak punya status dan pokoknya begitulah. Itu ridho tuh namanya, ridho. Baik, jelas ya? Iya. Kang Ali? Iya. Makasih. Ya, sama-sama. Barakallah. Apa? Silakan. Ini kan sebelum Nabi Muhammad itu Isra itu kewajiban orang Islam itu lewat apa ya? Nyembahnya gitu. Maksudnya sholatnya? Iya, cara nyembahnya itu loh. Iya, cara nyembahnya. Ya, cara menyembah Allahnya bertauhid. Karena di fase Mekah itu yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya adalah pelurusan tauhid. Dari syirik kepada iman. Dari syirik kepada tauhid. Berarti nggak ada sholat ya? Nggak ada sholat, belum ada syariat. Belum ada perintah larangan. Sahabat masih banyak minum khamar, masih mabok, masih. Nggak ada syariat, belum ada syariat. Tafadhol, syukran guys, syukran ya. Barakallah, semoga manfaat. Ahlan wa sahlan, Kang Rizky Ardian Official 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bebas kan, Ustaz? Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak. Silakan. Tapi ini pertanyaan tasawuf, Ustaz. Mangga. Ya, saya pernah ngebaca ada kutipan Syekh Ayyajid Al-Bustami. Beliau mengatakan, li mi'rajun kama kana li nabi mi'raj. Li mi'rajun kama kana li nabi mi'raj. Saya mi'raj sebagaimana nabi dimi'rajkan. Ini kalau dari segi tasawuf, pembahasan ini masuknya dalam ilmu apa ya? Ustaz? Karena ini geger di media sosial. Tunjukkan sumbernya. Di kitab apa itu?
Terdulu ya. Aduh, tadi lupa lagi sumbernya dari Ya udah, mana. kalau lupa nanti tanyanya ya. Ingetin dulu sumber referensinya agar betul-betul itu perkataan dinisbahkan kepada Imam Yazid Al-Bustami, bukan katanya. Iya. Karena kamu berdalil dengan itu kan? Iya. Ya udah, jadi cari dulu referensinya. Kalau betul itu perkataan Yazid Al-Bustami, nanti saya akan jelaskan insyaallah. Barakallah fikum, barakallah ya. Mas Rizky. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Raden Raka, silakan. Yang Raden Raka, aduh sinyalnya nih blok-blok ya, nggak jelas. Baik Mas Rizky, untuk menjawab penasarannya, sementara saya jelaskan bab ini saja. Adakah hadis Nabi begini? Kitab Arifaiyah. Di kitab Arifaiyah Abdurrahman Ada hadis, Adam Syariah halaman 70. Oke, ada hadis Nabi begini. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Apa sih yang mi'raj? Kalau Rasulullah itu kan jasad dan ruhaninya yang mi'raj. Kalau kita iman, yang mi'raj adalah ruhaninya. Dan disebutkan mi'rajul mu'minin, bukan muslimin. Karena mu'min itu lebih dalam maknanya, lebih kuat hubungannya dengan Allah dibanding sekedar muslim. Allah berfirman, la taqulu amanna wa qulu aslamna. Jangan kamu mengatakan kami sudah beriman, tapi katakanlah kami baru berislam. Apa? Karena kamu baru menjalankan syariat zahir, batinnya belum sampai itu sama Allah tuh, belum usul ilallah. Nah, begitulah para wali, karena mereka sudah ma'rifatullah, mereka usul ilallah, mi'raj ruhaninya, untuk syuhudul haq. Tapi bukan, beda mi'rajnya para wali dengan mi'rajnya para nabi, ini beda. Ya. Itu semoga bisa menjawab ya, barakallah. Silakan Kang Tua Kurus tak berdaya, lupa saya nama aslinya ini. Assalamualaikum. Salam. Antum suka naik live saya, siapa namanya, lupa aja saya. Coba kasih nama asli. Malik Marwan. Malik Marwan. Nanti kalau antum naik lagi live saya berapa hari, saya lupa lagi, sok ya. Kenapa nggak nama asli aja? Enggak, supaya seru aja, Gus. Hati-hati jadi doa lo itu. Langsung pertanyaannya. Iya Gus, bagaimana itu sering negatif thinking dengan orang itu seperti apa supaya positif thinking itu dengan orang itu hati ini Suzon itu prasangka buruk lahir dari hati yang buruk. Bersihkan hatinya, maka prasangkanya akan bersih. Baikkan hatinya, prasangkanya akan baik. Kalau sumber mata airnya kotor, hulunya kotor, hilirnya juga kotor. Hulu bagi setiap manusia adalah hatinya. Ala inna fil jasadi la mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu. Ala wahyal qalb. Di hati di seorang manusia ada sebongkah daging yang kalau daging itu baik, baik seluruhnya. Kalau daging itu buruk, buruk seluruhnya. Itulah hati. Makanya tazkiyatun nafas. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lanjut. Oh, ini. Nah, terus Gus, dalam Quran itu kan ada ibaratnya harta anak itu tidak bermanfaat bagi kecuali hati yang salim ya. Ya. Seperti apa sih hati yang salim itu? Hati yang salim, qalbun salim adalah hati yang di dalamnya tidak ada lagi apapun kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ma fi qalbi illallah. Tidak ada hatinya kecuali Allah. Salim. Tidak ada kebencian, tidak ada hasad, tidak ada iri dengki, tidak ada sum'ah, tidak ada. Bersih betul-betul hanya Allah. Tinggi, Gus. Satu kali lagi, Gus. Bisa nggak bertanya terakhir? Kasihan yang lain ini gantian. Belajar sabar ya. Belajar sabar. Yang lain. Ya, terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan. Ahlan. Boleh tanya lagi, Ustaz?
Enggak, gantian Mang Dudai dulu. Mang Dudai sama ini yang baru. Assalamualaikum. Gantian. Salam Mang Dudai, silakan. Gus, bagaimana caranya menghitung haid di zaman sekarang tuh Gus, kan agak sulit gitu, gimana tuh? Sulitnya gimana? Saya bukan perempuan, nggak ngitung haid saya. Apakah berpengaruh gitu makanan instan zaman sekarang itu? Ya kan haid itu ada aturannya. Iya. Ya, makanan instan berpengaruh pada kesehatan, betul. Nah, iya. Apa kaitannya dengan hal itu? Apa yang maksudnya mau ditanyakan ya? Ke haid gitu kan ada ya, teman saya tuh pernah bilang, kok haid aku sih sekarang sih nggak beraturan, kok haid aku sekarang nggak normal. Oke, sehari haid, 3 hari nggak haid, nanti hari keempat darahan lagi, terus begitu ya. Jadi gini, haid itu ya buka kitab yang paling ini aja standar ya, Fathul Qorib. Haid itu bagi perempuan paling sebentarnya lahdoh, paling lamanya 15 hari. Lahdoh itu artinya cuma sekecelak tahu bahasa Sunda ya? Tahu. Sedikit aja gitu, keluar sedikit udah berhenti. Nah ini haidnya Sayyidah Fatimah, Siti Fatimah Zahra. Yang lain ada yang sehari, ada yang 3 hari, rata-rata 7 hari, paling banyak 15 hari. Jadi kalau kamu sudah haid lebih daripada 15 hari, maka yang ke-16 itu bisa dipastikan istihadah. Taib. Sekarang bagaimana kalau kasusnya tadi darahan enggak. Kamu ikut waktu normal kamu. Kamu biasanya haid tanggal berapa? Oh, tanggal 3. Maka awal bulan itu ketika keluar darah itu dihitung awal. Ternyata di hari ke-16 masih keluar darah tuh. Misalkan 3 hari nggak berdarah, nanti hari ke-4 berdarah. Atau kamu itu biasanya berapa lama haidnya sebelum makan makanan yang tidak bagus? Ternyata 7 hari biasanya. Maka ya udah tanggal 3 kamu haid, selesai tanggal 10. Di tanggal 11 masih keluar, berarti dia istihadah, bukan lagi haid. Kenapa? Karena sudah bukan darah ghalib. Bukan lagi darah yang keluar karena kebiasaan haid. Nah, begitu ulama menyimpulkan. Ya, saya menjelaskan penjelasan ulama, bukan fatwa saya. Oke. Jelas ya, udah. Sekarang Mas Moh Aziz MS. Oh, ini Kiai kayaknya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Tasikmalaya. Malan masalah orang Tasik, mangga. Alhamdulillah. Bagaimana Ros kan Pak Kiai ini perbedaan zat dengan kunhid zat. Sedikit saja. Kunhid zat apa? Perbedaan zat dengan kunhi zat. Kunhi. Wallahualam, saya nggak tahu kunhi zat itu apa. Nggak tahu. Mungkin saya yang bodoh belum membaca referensi ya. Tapi saya belum pernah dengar itu. Saya belajar tasawuf ke banyak guru. Kunhi zat saya belum pernah dengar. Oh iya, hatur nuhun bagi hatur nuhun ya. Ya, barakallah, punten ya. Monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Banyak yang mau naik ini. Mau tanya boleh nggak ya? Mangga. Satu lagi ya. Silakan. Ya, Ustaz mau bertanya nih. Di Al-Quran kan ada ayat kholaqa sama ja'ala. Wa kholaqalakum wa ja'ala lakum. Tapi bermakna sama-sama menciptakan. Jadi kolerasi antara dua ini apa perbedaannya gitu? Sering kan di Itu Al-Quran namanya wa dalam ja'ala lakum mawaddata wa rahmah. Itu dalam ilmu disebut ilmu Itu taraduf. bermana ciptaan. Di kolerasi keduanya apa itu? Oke, saya sudah paham pertanyaannya. Sekarang dengarkan baik-baik. Itu namanya ilmu taraduf. Taraduf itu artinya dua kata yang mempunyai makna yang sama tapi mempunyai tujuan rasa yang berbeda. Seperti kata zambun dan sayyiat, kan dua-duanya sama-sama dosa, keburukan. Tapi kalau zambun itu dosa besar, sayyiat itu dosa kecil. Makanya di Quran kalau zambun dosa besar dengan istighfar, dengan ghafara, tapi kalau sayyiat dengan kafaroh, yukaffiru anhum sayyiatihim. Kemudian ada kata ihsan, khair, bir, sama-sama baik artinya, tapi beda-beda maknanya dan tingkatannya.
Taib, masalah khalaqa dan ja'ala ini, khalaqa itu artinya menciptakan dengan melibatkan makhluknya. Makanya Allah menciptakan manusia, ada sebabnya, ibu bapak. Menciptakannya, ada makhluk dilibatkan dalam proses tersebut. Tapi kalau ja'ala itu mutlak Allah yang menjadikan. Makanya ketika khalifah Nabi Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Pakai ja'ala, karena itu Allah tidak melibatkan makhluknya apapun. Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu. Allah ciptakan begitu saja. Tapi kalau khalaqa, Allah ciptakan dengan melibatkan makhluknya. Sederhananya begitu. Masih banyak katanya, ada sona'a, ada bada'a, menciptakan itu. Bukan hanya khalaqa ja'ala. Sona'a, ada bada'a, badi'us samawati wal ard, dan sebagainya. Dan itu ilmu taraduf tuh. Panjang penjelasannya. Masya Allah. Ya, silakan Kang Serba-serbi Islam 24. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Alhamdulillah khair. Sehat, Kang Ustaz? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana langsung ke pertanyaannya? Nah, sebelum saya bertanya, saya mau tanya ini dulu. Kang Ustaz dari mana ya? Serang, Wong Banten. Oh, Serang. Oh, sama saya juga dari daerah Tirtayasa saya juga nih. Ya, Wong Pontang Galema. Iya. Guys, lanjut. Intinya apa? Niki hadis Rasulullah kan enten al mauludu murtanun bil biaqiqatihi. Itu maksudnya itu gimana itu, Kang? Murhanun mungkin ya. Iya. Rohan ya. Ya, murtanun biaqiqatihi. Maksudnya biaqaqit. Itu bentuk namanya at-targhib wa tarhib. Targhib itu menyemangati, memotivasi. Tarhib itu menakut-nakuti, mengancam. Jadi targhib itu agar kaum muslimin menyegerakan akikah. Bukan berarti tergadai dalam artian tergadai yang bayangan akal kita, enggak. Bukan seperti itu, tapi seolah-olah kamu masih punya utang nih kepada Allah kalau anak kamu belum diakekahin. Begitu. Itu kan bahasa. Ada yang mengatakan kalau kita itu belum mengeluarkan akekah begitu tuh. Itu nanti seorang anak itu tidak menjadi syafaat gitu pada orang tuanya. Itu bagaimana itu, Kang Ustadz? Itu tidak ada itu referensinya. Itu berlebih-lebihan. Karena akekah itu hukumnya sunnah saja. Sunnah saja. Dan itu juga bagi yang mampu. Ya. Kalau yang nggak mampu mah enggak. Nah, jadi tetap aja ya mau akekah atau tidak, itu anak itu ya pasti ikut andil gitu ya untuk kebaikan orang tuanya gitu ya. Iya. Ya. Tapi orang tuanya kalau mampu, ya dosa ke anak ya karena nggak memenuhi hak anak dan hak Allah. Dalam artian ya, tidak memenuhi haknya. Anak juga kalau udah mampu, udah gede, akekahin sendiri ya, tinggal akekah aja. Kamu beli rokok aja 20.000 bisa, masa akekah nggak bisa. Satu lagi Kang Ustadz boleh ya? Boleh. Keturunan. Itu diantara akekah dengan kurban itu yang didahulukan mana itu? Apabila kita itu belum diakekahi oleh orang tua. Kurban dengan akekah. Kurban itu setiap tahun berulang-ulang, akekah mas seumur hidup sekali. Jadi kalau ada duit utamakan akekah. Dan paling bagus akekahnya di waktu kurban. Jadi kamu selesai kewajiban akekah dan kamu juga dapat pahala kurban. Oh begitu ya Kang Ustadz ya? Ya sama orang qadha puasa. Qadha puasa. Ya. Dengerin tuh Ustaz Abdul Somad tuh. Saya pertama dengar dari beliau, kemudian saya periksa dari kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Jadi kamu punya utang qadha puasa nih 6 hari. Nah kamu puasanya di bulan Syawal tuh 6 hari niatnya untuk bayar qadha puasa, maka kamu sudah juga melaksanakan puasa sunnah, sudah dapat pahala puasa sunnahnya. Jadi nggak usah 6 hari qadha, 6 hari puasa sunnah juga. Itu referensinya di kitab apa itu Kang? Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, Syawah Bazuhaili. Fiqhul Islam wa Adillatuh Bazuhaili. Iya. Syawah Bazuhaili. Syawah Bazuhaili. Dudu Bishwaili dudu. Iku mah anaknya mangus kan mah. Bishwaili mah anaknya madro'u kan mah. Ya. Iya subhanallah. Ya kapan-kapan kita bisa ketemu di Banten Kang. Dekat enggak? Mampir Arizara ning Sultan Hasanuddin mampir bae kula. Barakallah. Iya, itu di pesantren apa itu kan namanya Kang? Nasaratul Muhtajin, pimpinan Kiai Haji Bagus Fatul Azim Khatib.
Kalau mau rumah ibu saya, dia jalan ke Haji Tubak Samad Khotib seberang kantor PDAM Kota Serang 200 meter dari alun-alun Kota Serang. Ah, wes meledok sih. Terima kasih Kang Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Kang Warna-Warni dan Kang Nauruz, silakan siapa dulu? Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Saya mah nggak ada pertanyaan, cuma mau didoakan aja sama Ustadz, Kang Ustadz, supaya saya soleh, istiqomah dalam ibadah. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.